banyak bangku yang kosong ya, berarti banyak yang tidak hadir. Absen dulu ya. Tanggal 16 ya. Ahmad Reza, Alesya, Alif Abu Bakar, Aldila, Alisya, Alvita, Artaya, Atori, Azkia, sakit ada ya. Bintang, Danis sakit ya. Patan izin. Firas Ilmi, Jihan sakit. Melody, Dayatul Sipki, Stanley, Syahira, Wahyu, Zaskia. Ada beberapa teman kalian yang sakit, jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Oke, silakan, Wahyu. Teman, sebelum kita belajar kita baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih, Wahyu. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 ya, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1. Nah, jadi ya, jadi anak-anak, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Nah, jadi ada kata-kata persatuan. Sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki persatuan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, mari kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota Kalimantan. Halo Bandung, Kota kenang-kenangan. sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang Telah menjadi lautan api, rebut kembali. Waduh, kelas 6 lagu Halo Halo Bandung. Ya, nanti dinyanyikan kembali ya. Nah, Halo Halo Bandung, Ibu Adit sudah pernah menceritakan tentang kisah Bandung Lautan Api. Nah, jadi pertempuran Bandung Lautan Api ini terjadi justru setelah Indonesia merdeka. Artinya setelah kita merdeka tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi peperangan, pertempuran. Oleh karena itu kita harus bersatu. Nah, sekarang kapankah bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 17 Agustus 17 Agustus 1945 itu pada hari kemerdekaan Indonesia.
Indonesia. Diterima. Oke. Nah, jadi anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ya, bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa maknanya bagi bangsa Indonesia? Nah, anak-anak, dengan kalian mengetahui apa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka tentu saja akan meningkatkan rasa cinta tanah air. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka siapkan buku pelajarannya semuanya. Sudah siap? Pulpennya sudah? Pensilnya? Oke. Nah, jadi anak-anak, tujuan pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, kalian dapat memahami penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan apa. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui LKPD, kalian dapat mempresentasikan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, kalian dapat menjelaskan pengertian adaptasi tumbuhan dengan tanaman. Kemudian melalui gambar dan penjelasan guru, kalian dapat menjelaskan tujuan penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya dengan benar. Kemudian setelah membaca teks, kalian dapat menganalisis makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Oke, yang terakhir, setelah melakukan diskusi, kalian dapat menjadikan makna proklamasi kemerdekaan dengan ya, tepat. Jadi inilah tujuan pertemuan kita pada hari ini. Oke, nah, mari kita membaca teks yang ada di depan. Terlihat semua? Terlihat ya. Ada yang mau membaca? Jadi, panggap sejarah di mana bangsa Indonesia hak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, oke, yang paragraf kedua saya baca. Ya, Wahyu, silakan. Margarina, kuat suaranya ya. Kami mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan D.R.S. Muhammad. Hatta atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Syahid. Oke, tepuk tangan untuk Wahyu. Terima kasih. Oke, tiga, Rufi, silakan. Pada 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno akan diterima Soekarno dan Kebangsaan Timur dan tahun 56 telah hadir antar lain Sewirinjo Biawati. Nah, jadi seperti jawaban kalian tadi, bahwa bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi anak-anak, untuk dapat lebih memahami isi teks ini, kita perlu membuatnya ya dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini nanti akan dibuat berdasarkan kata tanya. Nah, ada yang tahu tidak di sini yang bisa sebutkan jenis-jenis kata tanya? Apa semua? Apa? Apalagi? Bagaimana? Siapa? Apa? Ya, siapa? Mengapa? Nah, jadi nanti kita akan menelaah lagi, mencari informasi penting pada teks bacaan ini dengan menggunakan kata tanya. Nah, jadi anak-anak, kita lanjut. Perhatikan gambar proklamasi berikut. Ada yang mau membaca di sini, bacanya dengan penuh bawah seperti
nanti pada saat apa namanya proklamasi. Nah, coba siapa yang mau membaca? Yang lain dan yang lain lagi, ayo coba. Baca. Bintang aja, ayo. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun atas nama bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Proklamasi. Bangsa Indonesia. Proklamasi. Proklamasi. Kami. Bangsa Indonesia. Dengan ini. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Nah, jadi kenapa buat metode penulisannya begini kan? Karena ini masih ejaan yang lama, ya, yang belum disempurnakan. Kalau yang kita gunakan saat ini adalah sudah EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian kenapa di sini masih pakai hari 17 bulan 8 tahunnya, di sini ada harusnya 05 ya, karena masih pakai penanggalan Jepang. Oke? Nah, jadi proklamasi yang dibacakan ini panjang atau pendek? Pendek. Singkat? Singkat. Tetapi memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ya. Karena setelah perjuangan yang sekian lama, kemudian pada tanggal 17 ini dibacakan naskah proklamasi, kira-kira maknanya apa ya? Jadi, kalian nanti akan menuliskan menurut kalian apa saja makna proklamasi ya bagi bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut. Anak-anak, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya apa kira-kira? Dimanapun, kasih tahu suaranya. Dimanapun kalian berada, menyesuaikan dengan tempat sekitar. Menyesuaikan dengan Tempat sekitarnya. ini kayaknya lagi kalem-kalem karena cuaca lagi dingin-dingin ya. Mana semangatku? Ya, jadi anak-anak sama seperti kita manusia. Pada saat kita, nah jadi di sini kan kita tadi membahas tentang proklamasi kemerdekaan, iya kan? Nah, para tentara kita, ya, para pejuang-pejuang kita di zaman peperangan dulu, untuk dapat bertahan hidup, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya kan? Nah, jadi kalau dingin menggunakan selimut supaya tubuh terasa hangat. Nah, jadi bukan hanya manusia yang perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan, tumbuhan juga perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa gambar tumbuhan. Yang pertama tumbuhan apa? Jati. Yang kedua? Tiga. Yang keempat? Eceng gondong. Ini? Nah, perhatikan. Semua tumbuhan ini berbeda bentuknya, berbeda tempat tinggalnya. Ya kan? Ada yang tinggal di laut, ya kan? Ada yang tinggal di daerah yang tanahnya kering,
Kira-kira kenapa bentuknya satu dan yang lainnya tidak sama? Karena beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Apakah benar demikian? Mari kita lanjut dengan pengerjaan LKPD-nya. Ingin sekali ya? Tidak? Ya, secara berkelompok. Saling diskusi, di situ ada petunjuk pekerjaannya. Oh, oh, sebenarnya itu. Ntar kalau nggak cukup di sini, harus dia di Satu. kelompoknya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya selesai kita bahas bersama ya LKPD-nya. Ibu lihat sampai di mana kemampuan kalian bekerja sama dalam menjawab LKPD-nya. Oke? Sudah selesai. Lima, empat, tiga, dua, satu. Selesai, dilepas LKPD-nya. Oke. Dan sekarang kita bahas LKPD-nya. Nah, di sini ini pertama ya, kota pikiran ya. Nah, jadi berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan mengisi kota pikiran dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Adakah kelompok yang ingin, siapa yang pertama kali ingin membacakan hasil pengerjaan kelompoknya? Sana dulu, karena duluan. Ayo, Wahyu, silakan nak. Kasih buat. Ya. Oke, kita baca? Tidak. Oke, lanjut. Pertanyaan ini dulu. Yang mana duluan? Apa? Apa bu? Pertanyaannya dengan kata tanya apa? Di situ yang dijawab apa? Apa makna proklamasi untuk Indonesia merdeka? Apa makna proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabannya apa? Untuk Indonesia merdeka. Untuk Indonesia merdeka. Oke, ada yang sama tidak? Kata tanyanya dengan kelompoknya Wahyu, ada yang sama enggak? Sama? Beda? Yang berbeda mana? Saya. Ya, silakan. Dari Rufi dulu, ayo. Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Ada yang sama? Ada yang sama? Oke, silakan coba. Apa yang menjadi bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1940. oke. Kalau di sini jawabannya bagaimana? Hanya kata tanyanya saja. Oke. Nah, kelompok ini bagaimana? Sama? Berbeda? Coba dibacakan. Apa makna teks proklamasi dibuat? Intinya bertanya tentang makna proklamasi. Oke semuanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, fokus ya, lanjut. Ada yang mau coba pertanyaan mengapa kelompok yang lain?
Oke, silakan. Mengapa teks proklamasi dibacakan? Apa teks proklamasi dibacakan? Oke, bagaimana? Ada yang lain? Ada saya bisa sama kayak Dinker, tapi saya mengapa Indonesia membacakan teks proklamasi? Oke, ada yang lain? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Mengapa teks proklamasi dibuat? Mengapa teks proklamasi dibuat? Oke. Ada yang lain lagi? Kelompok sini bagaimana? Sama? Sama? Oh, berbeda? Perbedaannya bagaimana? Silakan dibacakan, baik. Memproklamasikan kemerdekaannya. Membebaskan diri dari. Oke, semua jawaban kelompok kalian ini tentang pertanyaan dimulai dari apa, mengapa, sudah benar. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan siapa? Siapa? Oke, silakan. Asram. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Kemudian kelompok lain ada? Ada. Siapa? Ana? Siapa yang menulis naskah proklamasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang membaca teks proklamasi? Siapa yang membaca teks proklamasi? Siapa yang membuat teks proklamasi? Siapa yang membuat teks proklamasi? Oke, siapa lagi? Ya. Siapa yang Iya, bagus sekali. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Kelompok sini bagaimana? sama dengan ini? Sama. Oke, benar semua, tepuk tangan. Nah, kata tanya bagaimana? Siapa yang mencoba? Ibu baik sudah. Oh ya. Dani Rahmadani. Oke, silakan Rahmadani. Bagaimana Indonesia merdeka? Bagaimana Indonesia merdeka? Jawabannya? Dengan cara membacakan proklamasi. Dengan cara membacakan proklamasi. Oke. Tepuk tangan untuk Dani. Oke, ada yang lain? Oke, Torik, silakan Nak, Torik. Bagaimana proklamasi dibuat? Bagaimana teks proklamasi kali ya? Iya. Oke, bagaimana teks proklamasi dibuat? Jawabannya di situ? Ada dibuat? Ada. Baru pertanyaan? Ada yang berbeda? Ya, silakan Reza. Bagus, tepuk tangan untuk Torik dulu. Ya, silakan. Bagaimana? Oke, dengarkan dulu jawaban dari Reza. Nak. Ayo, bagaimana? Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk Reza. Sudah? Oke, kembali untuk duduknya. Ya. Sekarang kalau tadi kita sudah bekerja secara berkelompok, sekarang kita akan bekerja secara individu. Waktunya 5 menit. Oke, selamat mengerjakan. Langsung dikerjakan. Selesai tidak selesai, pukul 5 menit. Pukul 5 menit. 5 menit akan dibalik kumpul. Silakan. Tulis nama, jangan lupa Nak. Tulis nama. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 16 September. Langsung dikerja di sini ya. Ayo langsung tulis nama. Iya Nak. Iya di sini. Ingat 5 menit ya. Oke, yang sudah
kumpul. Ayo, 1 menit lagi. Ini kan kopi yang mandiri. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo, siapa lagi? Sudah 4 orang? Ya, 30 detik lagi. Ayo, 20 detik lagi. Ya, kata Asraf, semangat. Semangat. Ayo. Oke, boleh dikumpul. 10, Oke, sudah semua? Kumpul. Oke, dulu. Nah. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar ya. Yang pertama kita belajar tadi membuat peta pikiran dengan menggunakan kata apa semua kata yang kita pakai tadi? Oke, oh ada di atas ya. Ibu ganti kalau begitu. Lagi. Oke, ulangi. Kata tanya apa semua tadi? Ya, kemudian setelah kita membuat peta pikiran, kita juga sudah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang bisa sebutkan 1 atau 2 makna proklamasinya? Saya Ya, silakan. diakui oleh negara lain. Diakui oleh negara lain, silakan. Menaikkan martabat bangsa. Menaikkan martabat bangsa. Ada lagi? Ya. Perjuangan sebagai negara baru. Ada lagi? Puncak perjuangan. Puncak perjuangan bangsa. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Pintar, Alika, dan Kopi. Nah, jadi kemudian setelah kita belajar tentang makna proklamasi, kita juga mempelajari tentang apa tadi? Adaptasi. Apa itu adaptasi? Ya, Penyesuaian. Lingkungan dengan lingkungannya. Oke, tepuk tangan. Pintar semua. Jadi bukan main ya. Hari ini kita sudah belajar 3. Ada bahasa Indonesianya, ada IPS-nya, ada IPA-nya ya. Jadi luar biasa kalau anak-anak semua memperhatikan, maka banyak ilmu yang dipelajari. Oke anak-anak, nah jadi hari ini kita sudah belajar secara berkelompok sama seperti minggu lalu. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari belajar berkelompok? Kerjasama, gotong royong, apa lagi? Beradaptasi dengan teman-teman ya, menyesuaikan diri dengan teman-teman. Oke, bagus sekali. Ya, kemudian
ini? Ya? Adaptasinya sesuatu yang baru. Oke. Nah, jadi anak-anak, hari ini demikianlah pelajaran kita. Nah, nanti hasil dari evaluasi kalian setelah ibu nilai, bagi yang nilainya mencapai KKM, maka akan memperoleh pengayaan. Yang tidak mencapai, maka akan mendapatkan remedial atau pengulangan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar di luar kelas. Ya, kalian akan berdiskusi dan belajar di luar kelas. Kalian akan mengamati berbagai tumbuhan yang ada di halaman sekolah dengan membawa lembar tugas kalian secara berkelompok. Nah, nanti setelah secara berkelompok kalian juga akan diuji secara mandiri masing-masing. Oke, jadi itulah kelas pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Siapa yang mau pimpin? Ya, silakan. Adil. Istirahat. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.